Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurul Amin. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pamulang, program studi Sarjana Akuntansi. Video kali ini saya akan membuat tutorial cara menginput beberapa transaksi pada aplikasi Zahir. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah komputer akuntansi. So, gimana caranya? Kita next video. Ya, jadi ini adalah profil perusahaan dari PT Abadi Jaya periode 1 Januari 2024 dengan jenis usaha yaitu jasa dan manufaktur, khususnya pembuatan roti dan kue. Jadi sebelumnya saya sudah menginput neraca saldo per 1 Januari 2024, lalu ada juga saldo awal piutang, saldo awal hutang, dan juga saldo awal persediaan. Selain itu juga saya menginput beberapa konversi satuan seperti 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 lusin sama dengan 12 pieces, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 pack sama dengan 50 pieces, dan juga beberapa daftar aktiva tetap seperti yang terlampir di atas, dan untuk penginputannya menggunakan metode garis lurus. Jadi ini adalah bukti transaksi pertama yang dilakukan oleh PT Abadi Jaya, di mana PT Abadi Jaya melakukan pembayaran alat tulis kantor melalui Bank BCA kepada CV Trimegah di tanggal 1 Januari 2024. Langsung masuk ke tutorialnya. Untuk yang pertama, kita buka dulu aplikasi Zahirnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau saya sudah menginput beberapa saldo awal, jadi tadi kita klik buka database, kita pilih buka data yang sudah kita input. Kita tunggu sebentar. Di sini dia akan membuka data dan lagi memproses untuk pengambilan datanya. Jika database berhasil dibuka, maka akan muncul 10 kotak seperti di layar. Pada bukti transaksi pertama tadi, PT Abadi Jaya melakukan pembayaran alat tulis kantor. Maka pada modul seperti ini kita dapat klik kas dan bank yang terletak pada sisi atas. Lalu setelah itu kita klik kas keluar, kita klik baru. Pada tampilan seperti ini, kita klik untuk penerimanya. Karena PT lawan transaksi adalah baru, maka kita klik baru. Kita masukkan untuk data-datanya seperti tipenya dimasukkan dengan vendor, lalu ID numbernya kita masukkan menjadi V strip 004, lalu nama perusahaannya yaitu CV Trimegah. Kita klik rekam. Kita pilih ya. Kita tunggu, lalu kita klik 2 kali pada CV Trimegah. Jangan lupa untuk edit tanggal, yaitu di tanggal 1 Januari 2024. Untuk memonya kita bisa isikan yaitu pengeluaran, atau bisa juga kita isi sebagai pembayaran alat tulis kantor. Untuk kodenya kita klik 2 kali, kita cari yaitu beban perlengkapan pada Bank BCA. Kita klik nominalnya sebesar 2.500.000. Jika data sudah sesuai dengan bukti transaksi, kita bisa klik rekam, lalu batal, dan tutup. Untuk selanjutnya kita akan menginput yaitu pembayaran piutang sebagian. Ini adalah invoice-nya atau bukti transaksinya. Jadi
Sebelumnya kita kan sudah melakukan input saldo awal piutang. Jadi ini adalah pelunasan faktur dengan nomor INV strip 001, di mana faktur tersebut melakukan transaksi di tanggal 1 Desember 2021. Untuk pembayaran piutangnya melalui Bank BCA di tanggal 2 Januari 2024. Pada tampilan di layar, karena sudah menginput data awal piutang, maka kita bisa klik modul penjualan, lalu klik pembayaran piutang usaha, klik baru, lalu masukkan untuk lawan transaksinya tadi, yaitu King Bakery. Pada King Bakery kita klik 2 kali. Jangan lupa untuk ubah tanggal, yaitu di tanggal 2 Januari 2024. Lalu untuk memonya bisa kita ubah menjadi penerimaan pembayaran piutang sebagian. Lalu untuk nomor invoice-nya kita klik 2 kali, pilih data pada soal. Karena yang dibayarkan adalah piutang sebagian sebesar 1 juta, maka untuk jumlah yang dibayarkan kita ubah menjadi 1 juta. Lalu jangan lupa untuk klik yang sebesar, lalu kita klik rekam. Batal dan tutup. Untuk bukti transaksi ketiga adalah membuat multi gudang. Pada tanggal 5 Januari 2024 dibuat multi gudang atau warehouse untuk penempatan bahan baku, bahan produksi, dan barang yang siap dijual, agar pemilik atau staf perusahaan bisa membedakan gudang yang akan disimpan atau dijual saat terjadi proses produksi atau terjadi transaksi pembelian atau transaksi penjualan. Dibuat 3 gudang dengan perincian sebagai berikut: ada gudang bahan baku, gudang produksi, dan juga gudang siap jual. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Pada tampilan seperti di layar, kita bisa klik modul data-data, lalu kita pilih data gudang. Kita bisa menggunakan switch mode untuk lebih mempermudah. Kita bisa edit headquarter dengan klik 2 kali, lalu kita tunggu sebentar. Tampilan akan berubah seperti ini. Pada nama gudang kita bisa ubah menjadi gudang bahan baku. Jika sudah sesuai, kita klik baru. Kita masukkan untuk kode selanjutnya, yaitu 001, dengan nama gudang yaitu gudang produksi. Kita klik baru lagi. Setelah itu kita masukkan untuk kode selanjutnya, yaitu kode 002, dengan nama gudang yaitu gudang siap jual. Jika sudah sesuai, klik rekam. Maka ada 3 gudang yang tertera. Lalu kita klik tutup. Oke, untuk transaksi selanjutnya yaitu di tanggal 6 Januari 2024 dilakukan pembelian bahan baku secara kredit dengan biaya pengiriman sebesar 195.000 kepada PT Sinar Terang, sekaligus dilakukan pembayaran uang muka sebesar 6 juta rupiah. Di bawah sini juga ada invoice yang dimana di dalamnya terdapat beberapa deskripsi barang, beberapa data item yang diterima, harga satuannya, dan juga satuan dari masing-masing item. Pada transaksi ini, karena ada uang muka yang sudah dibayarkan terlebih dahulu, maka langkah awal yang kita lakukan adalah menginput uang muka sebesar 6 juta rupiah terlebih dahulu sebelum melakukan penginputan invoice dari masing-masing item tersebut. So, kita lihat tutorialnya. Karena kita ingin menginput uang muka terlebih dahulu, maka klik modul pembelian, lalu kita klik uang muka pembelian. Klik baru.
Lalu kita lihat di soal tadi bahwa keterangannya uang muka adalah sebesar 6 juta, maka akun kas yang digunakan yaitu menggunakan bank BCA. Untuk nama vendor atau lawan transaksinya tadi adalah PT Sinar Terang dengan nominal 6 juta rupiah. Jangan lupa untuk diubah tanggalnya, yaitu tadi di tanggal 6 Januari 2024. Jika sudah sesuai, maka bisa klik rekam. Maka tampilan akan berubah seperti ini, lalu kita bisa klik tutup. Untuk selanjutnya, kita akan menginput invoice pembeliannya. Jika sudah klik baru, tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Untuk jasanya kita checklist atau kita hilangkan, masukkan nama pemasoknya yaitu PT Sinar Terang dengan tanggal transaksi di tanggal 6 Januari 2024. Nomor barang kita klik 2 kali. Tadi untuk yang pertama adalah telur. Untuk jumlah item yang diterima tadi sebanyak 80 dengan satuan yaitu lusin. Untuk harganya kita sesuaikan dengan invoice yaitu di harga Rp6.000. Totalnya menjadi Rp480.000. Untuk item yang kedua yaitu terigu. Hal ini terus dilakukan sampai seluruh item sudah disesuaikan dengan soal atau bukti transaksi yang sudah ada. Untuk selanjutnya, item yang kita input adalah coklat. Karena coklat belum ada, maka kita klik baru. Lalu kita masukkan data sesuai pada soal, yaitu dengan kode barang P-007 dengan deskripsi yaitu coklat. Dan untuk satuan dasarnya kita bisa pilih gram. Masuk ke dalam kelompok barang yaitu bahan penolong, lalu klik rekam. Untuk biaya lain-lain kita bisa masukkan yaitu biaya pengiriman sebesar Rp195.000. Lalu kita juga memasukkan uang muka yang tadi sudah kita input sebesar Rp6 juta. Lalu kita klik OK. Selain itu kita lihat saldo terutangnya 10 juta dan untuk tanggal pengirimannya kita bisa lakukan 1 hari dari tanggal faktur, yaitu di tanggal 7 Januari 2024. Kita juga perlu mengisi termin pembayarannya, yaitu di hari diskon sebesar 10, hari jatuh tempo 30, dan diskon awalnya adalah 2%. Lalu kita klik OK. Jika semua data sudah dirasa sesuai dengan soal, maka kita bisa klik rekam, lalu batal dan tutup. Di sini saya jelaskan untuk semua transaksi ketika sudah diinput maka bisa klik batal dan tutup untuk bisa menyimpan data yang sudah kita input. Untuk transaksi kelima yaitu melakukan pemindahan barang antar gudang dari gudang bahan baku ke gudang produksi. Dalam transaksi pembelian di tanggal 6 Januari 2024 terdapat bahan penolong, maka kita harus memindahkan stok bahan penolong dari gudang bahan baku ke gudang produksi. Pada tampilan seperti di atas, kita bisa klik modul persediaan, lalu pilih transfer barang antar gudang, lalu kita klik baru,
Setelah itu kita ubah tanggal, yaitu di tanggal 5 Januari 2024. Karena ini adalah pemindahan barang dari gudang bahan baku ke gudang produksi. Untuk tadi kita udah buat itu kode gudang bahan baku, yaitu headquarter, dipindahkan ke gudang produksi. Maaf, ada kesalahan tanggal, yaitu di tanggal 6 Januari. Kita pemindahan barang ke gudang produksi, yaitu di kode 001. Setelah itu kita masukkan itemnya sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Jika semua item sudah dirasa sesuai dengan detail transaksi, maka kita bisa klik rekam, batal, lalu kita klik tutup. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.